Shalom, selamat malam sahabat-sahabat Miracle. Puji Tuhan, kami sangat bersuka cita pada malam hari ini. Akhirnya kita bisa terhubung dan kita bisa kembali bersama-sama di virtual room Miracle TV Sharing Your Testimony. Pertama-tama saya mohon maaf karena ada sedikit delay ya. Sedikit delay diakibatkan oleh tadi server dari Zoom itu down. Kita nggak bisa connect sama sekali. Tetapi di last minute ya, menit-menit terakhir akhirnya puji Tuhan bisa terhubung. Oleh sebab itu, kenapa kita sedikit delay. Tetapi karena kita sudah tersambung, untuk menghemat waktu, kita bisa langsung mulai saja. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, yang akan bersaksi tidak kalah heran, tidak kalah dahsyat dengan kesaksian-kesaksian sebelumnya. Pada malam hari ini adalah seorang ibu, Norayanti Simaremare. Mudah-mudahan saya tidak salah ucapin Bu ya, Simaremare ya. Tapi kalau saya salah ucapin marganya nanti diralat berikut ya. Oke. Kesaksiannya dahsyat, sahabat-sahabat Miracle ya. Bagaimana kemurahan Tuhan di dalam hidup ibu ini. Dan sekarang ibu berada di Belanda. Kita selisih kurang lebih 6 jam ya. Berarti sekitar hampir pukul 2 siang di sana. Dan flashback sedikit ya. Waktu kita pernah dikagetkan dengan kejadian pemboman di Bali, kalau tidak salah 2002. Nanti kita bisa cross check nanti. Nah, lokasi ibu ini tidak jauh, tapi dekat sekali dengan tempat kejadian. Tapi luar biasa kemurahan Tuhan, ajaib, mujizat yang dinyatakan di dalam kehidupan ibu ini. Ibu ini bisa lolos dan tidak menjadi korban pada waktu itu. Tapi seharusnya, kalau menurut kesaksian ibu harusnya kemungkinan besar korban. Karena melihat dari rutinitas kegiatan ibu setiap hari yang selalu di seputaran tempat itu yang terjadi kejadiannya di kafe itu. Tapi luar biasa kesaksian ini. Dan sesudah itu kita juga akan menyaksikan bagaimana ibu ini mendapat penglihatan ya sebelum corona terjadi. Wow, saya sedikit merinding waktu mendengar ibu ini bersaksi pertama kali ke saya. Oleh sebab itu, baik, mari kita sambut saja tamu kita pada malam hari ini, Ibu Norayanti dengan sukacita. Ya, shalom, selamat malam Ibu Norayanti. Shalom. Ya. Shalom Bapak. Apa kabar hari ini Ibu? Apa kabar di sana? Puji Tuhan, sehat selalu Bapak. Walaupun Puji Tuhan. cuaca masih dingin. Iya. Kalau tidak salah berapa Sekarang derajat di sana ya, Bu? 2 derajat, 1 derajat? saat ini kalau tidak salah berapa derajatnya? Mungkin sekitar 2 gitu apa 3. Iya, sekitar 2 derajat ya. Wow. Oke, Iya, maka Ibu dingin sekali di sini. dingin sekali. Ya, tetapi malam ini Banget, kita akan Pak. memuliakan nama Tuhan dengan kesaksian yang sungguh dahsyat dari Ibu. Tanpa perlu berlama-lama Ibu, kita akan buka dengan doa dan saya ajak kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih pada malam hari ini kami bisa dipertemukan kembali. Kami sangat mengucap syukur, kami sangat bersuka cita. Akhirnya kami bisa terhubung kembali untuk mendengar kesaksian yang sungguh dahsyat dari Ibu Nora. Kami berdoa agar segala koneksi menjadi lancar. Semua perangkat yang kami gunakan, baik di tempat kami di sini ya Tuhan, maupun di tempat Ibu Nora di Belanda, semua lancar. Dan kami juga berdoa agar Roh Kudus menuntun kami, terutama pesaksi kami pada malam hari ini, agar beliau dapat bersaksi seturut kehendak Bapa di sorga dan memuliakan nama Tuhan Yesus, memberkati banyak orang. Kami buka kesaksian kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Baik, Amin. satu firman Tuhan Bu ya untuk pembuka. Yesaya 25 ayat 1, Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib, yang telah ada sejak dulu. Puji Tuhan. Dan sebagai pengingat, seperti biasanya, ada 2 poin yang saya selalu ingatkan kepada sahabat-sahabat Miracle. Pertama, tujuan Miracle TV adalah memberkati banyak orang, menguatkan iman orang percaya,
dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Markus 16 ayat 15, Matius 28 ayat 19, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. 2. Benar, agama mengajarkan kebaikan. Oleh sebab itu, jangan menghina ajaran agama sebelumnya atau ajaran agama yang lain, karena tujuan kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan dan memberkati banyak orang. Sahabat-sahabat Miracle yang mau berkomentar, silakan berkomentar dengan sejuk, dengan memberkati, dan biarlah kita menjadi contoh bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Baik, dan informasi bagi teman-teman yang rindu mau bersaksi, semua bisa bersaksi. Bersaksi untuk memberkati, chat ke WhatsApp kami 0852 5721 3655. Ya, kita kembali ke Ibu Nora. Sekarang Ibu Nora, inilah waktunya. Kami akan berikan kesempatan kepada Ibu untuk bersaksi. Ibu bisa sedikit memperkenalkan diri Ibu, atau saat ini Ibu tepatnya berada di mana, dan Ibu bisa langsung bersaksi. Ya, waktu dan kesempatan kami persilakan Ibu Nora. Terima kasih dalam nama Yesus. Shalom buat kita semuanya. Selamat malam di Indonesia. Selamat malam di negara-negara Asia yang lain, dan juga di Belanda. Selamat siang ya negara Eropa. Perkenalkan, nama saya Norayanti Simaremare. Saya berasal dari Sumatera Utara, asli orang Batak, tapi sudah kemana-mana ya. Dan saat ini berdomisili di Belanda. Saya ibu dari 2 orang anak perempuan yang umurnya sudah 14 menuju 14 ya, masih 13 lah, dan juga 15, bulan depan sudah 16. Dan suami saya memang berkebangsaan Belanda. Nah, di sini saya ingin mau membagi satu kesaksian kepada teman-teman semuanya, kepada Bapak Ibu. Saya berharap melalui kesaksian ini bisa Bapak Ibu diberkati. Dan saya ingin memberitahukan bagaimana pengalaman saya diberkati sama Tuhan selama hidup saya, dan juga saya ingin memberitahukan bagaimana saya bisa lolos sewaktu bom Bali di tahun 2002, yaitu tepatnya 12 Oktober pada jam 11.15. Waktu itu saya tidak pernah, kalau ingat waktu itu ya, tanggal dan bulan dan jam itu, hati saya langsung sedih. Sebenarnya ini saya sudah lama tidak mau mengingat-ingat itu. Tapi semakin ke depan ini saya juga merasakan, wah ini benar Tuhan masih melindungi saya, Tuhan masih mau memberikan tugas yang terbaik buat saya. Tapi sebelumnya saya juga akan memberitakan ataupun membeberkan dulu bagaimana saya dari mana, hidup saya kenapa bisa jadi sekarang ini. Itu semua rencana Tuhan ya, dan saya percaya. Nah, sebelumnya saya juga akan memberikan sedikit kesaksian. Saya berasal dari keluarga yang sangat sederhana, bisa dikatakan kurang mampu, berasal dari Sumatera Utara. Dari 4 bersaudara, kebetulan saya anak yang paling besar. Jadi kami tinggal di Pematang Siantar. Nah, kedua orang tua saya pada saat itu tidak begitu, terkadang sakit-sakitan ya, dan kadang sehat, namanya juga di kampung. Nah, pendek ceritanya, masa kecil saya tidak begitu bahagia. Kenapa saya bilang tidak begitu bahagia? Karena masa kecil saya pun waktu kecil saya di tempat opung saya, karena pada saat itu mama saya juga sering sakit. Nah, kemudian ketika adik-adik saya lahir, saya tetap masih sama opung. Nah, ketika opung saya meninggal, saya harus tinggal dengan tulang saya. Nah, begitu saya tinggal dengan tulang saya sampai mulai dari umur 14 tahun hingga tamat SMP, yaitu dulu di Bali G, saya pulang ke Siantar kembali untuk melanjutkan sekolah saya dulu di SMA Surya Murni. Nah, ketika di SMA Surya Murni, saya juga melihat kondisi orang tua saya tidak mau banyak menuntut, karena apa? Saya harus sadar, karena memang orang tua saya memang benar-benar sangat-sangat sederhana banget gitu ya. Jadi untuk menyelesaikan sekolah pada saat itu, saya harus bekerja, berjuang sendiri. Terkadang saya harus mencuci pakaian orang pulang sekolah.
dan juga saya harus pergi mencari daun pisang, daun ubi untuk saya harus jual di pasar pagi ya. Dan puji Tuhan teman-teman saya yang selama ini yang pernah berjuang dengan saya juga, tapi kebanyakan ibu-ibu ya, hanya saya anak-anak, mereka masih hidup, masih ada saksi hidupnya, dan sampai saat ini saya sangat berterima kasih kepada mereka karena mereka juga mau membantu saya, menemani saya, walaupun saya hanya pada saat itu masih di bawah umur lah untuk mencari nafkah ya. Nah, memang pada saat itu di Siantar itu dulu saya tidak pernah mengeluh. Saya selalu bersyukur betapa Tuhan sangat adil dalam hidup saya. Saya tidak pernah marah kepada Tuhan. Karena memang di dalam rumah di ajaran kita, orang tua saya juga selalu mengajarin kami itu saling mengasihi. Dan apalagi saya sebagai anak paling gede ya harus bertanggung jawab untuk membantu orang tua dan juga adik-adik. Bisa dikatakan saya juga bagian daripada tulang punggung pada saat itu, walaupun saya masih sekolah. Ketika teman-teman, meluangkan masa-masa remajanya dengan bahagia, tapi masa remaja saya harus bekerja untuk membantu orang tua. Saya pernah, juga bergabung sebagai guru sekolah minggu di salah satu organisasi gereja ya, pada saat saya masih SMA. Saya melakukan itu bukan karena, keterpaksaan, tapi karena memang saya ingin melayani Tuhan. Di situ pun saya mendapatkan, eee, merasa mendapatkan diskriminasi, mungkin karena keadaan keluarga ataupun, mungkin saya, apa ya, intinya saya merasa kurang diterima. Tapi sebahagiannya lagi, mereka baik banget sama saya. Kenapa saya katakan begitu, biasanya dalam satu, gereja itu kalau di akhir tahun itu kan kita akan mendapatkan berkat begitu ya. Jadi semua guru-guru sekolah minggu pasti akan dibagi gitu loh. Nah pada saat itu saya mendapatkan yang paling sedikit, tapi saya tidak marah, hanya memang sedih, pasti sedih. Sebagai manusia, kenapa sih, saya mendapatkan sedikit gitu ya. Tapi nggak apa-apa, saya cuman menghibur diri sendiri, "Tuhan, walaupun saya mendapatkan sedikit dari mereka, tapi aku tahu Tuhan akan memberikan berkelimpahan kepada saya one day, suatu saat nanti." Puji Tuhan, saya percaya itu dan saya juga berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, kalau saya udah tamat sekolah, saya mau merantau dan kalau saya bisa merantau, saya akan menyenangkan orang tua saya." Karena saya melihat kedua orang tua saya itu sedih dan mereka tuh sudah capek sekali, apalagi mereka kadang sakit, kadang sehat, dan dengan kondisi yang kurang mampu. Dan kalau saya flashback lagi memang, eee, sampai kita juga sering di kampung itu diomongin sama orang-orang. Saya ingat yang membuat saya motivasi saya itu untuk merantau dan ingin membahagiakan orang tua adalah pertama itu, saya pernah di pada sore-sore hari ya, orang tua saya bilang, "Kayaknya kita makannya ini, kita nggak ada beras nih, bagaimana caranya biar supaya kita makan?" Nah, si mama, almarhumah mama mau minta tolong ke saya, "Ya udah pinjam dulu beras tetangga." Nah, ketika saya minta beras tetangga itu mereka sampai bilang, "Wah, saya tidak akan pernah memberikan beras sama kalian untuk dipinjam, sampai mati pun, sampai kapan pun kalian tidak akan bisa mengembalikannya itu." Saya pulang, saya katakan itu dengan mama, terus almarhumah mengatakan, "Ya sudah kalau nggak ada, kita masak ubi aja." Sehingga kita masak ubi. Nah, setelah itu saya selalu berdoa juga sama Tuhan, satu saat, eee, saya setelah tamat saya pergi merantau nih ke Batam. Setelah di perantauan, saya juga, karena motivasi tadi untuk mencari, apa ya, saya bilang tuh untuk membantu orang tua, saya bekerja di sana. Sampai di situ pun saya nggak langsung senang, saya harus tinggal dengan keluarga yang harus notaben ya, yang membantu mereka juga, yang memang aku bersyukur walaupun hidup pas-pasan, mereka juga mau menerima saya tuh saya berpikir, "Wah kalau udah merantau ini pasti mendapatkan, uang, bisa membantu orang tua." Ternyata nggak segampang yang kita
Pikirkan, sampai di Batam saya itu tinggal di bisa dikatakan eh, rumah liar ya kalau di Batam, rumah tempelan gitu. Tapi puji Tuhan kita masih bisa dapat pekerjaan walaupun pekerjaannya sangat pas-pasan. Nah, pada saat itu juga di Batam tuh karena perjuangan kita, saya bekerja di salah satu eh, perusahaan yaitu di pariwisata. Di situ saya mulai mendapatkan sedikit kelonggaran masalah keuangan. Nah, saat itu mungkin teman-teman mulai melihat saya dari kampung itu, dari mana uang si Nora ini ada. Jadi teman-teman datang juga ke sana yang dari kampung dan bahkan ada beberapa teman yang mencap saya itu karena memang karena di dinas di pariwisata saya sebagai tour guide, mereka juga memberikan informasi ke orang tua saya bahwa saya itu pekerjaannya itu sudah jelek di Batam, makanya saya bisa mendapatkan banyak uang. Ah, tapi orang tua saya sampai sedih, tidak hanya sampai di situ, orang tua saya sampai sakit memikirkan keadaan saya, apakah benar apa yang saya lakukan di Batam itu. Nah, kemudian orang tua saya menelpon saya minta orang tua saya datang ke Batam melihat apa yang saya lakukan, saya tunjukkan pekerjaan saya. Nah, kemudian orang tua saya melihat, baru mereka percaya dengan apa yang saya lakukan. Memang perjalanan hidup saya nggak segampang itu ya, banyak kerikil-kerikil tajam. Kalau nanti saya ucapkan satu-satu di sini, kayaknya nggak terlalu panjang ya. Jadi saya juga akan memberikan menginformasikan satu apa ya, seperti yang saya bilang, eh, pada saat saya pulang dari Batam ya, saya pergi dulu eh, merantau lagi ke Bali. Nah, disinilah yang paling berkat yang saya rasakan dan juga memang bisa saya katakan kadang-kadang memang saya masih manusia biasa ya. Pada saat di Bali saya mendapatkan pekerjaan yang cukup lumayan ya. Saya bekerja di salah satu hotel dan saya juga bisa membantu orang tua. Nah, saking enaknya di Bali itu sehingga tiap malam itu kita tahu sendiri kehidupan di Bali ya. Kita banyak uang, tapi bisa dikatakan uang setan dimakan hantu. Artinya berapapun yang kita dapat dari yang kita lakukan ya, karena namanya kita marketing di perhotelan, pasti banyak tipsnya, banyak uangnya. Terus kadang-kadang ya kita tuh hal duniawi itu sangat luar biasa. Tiap malam keluar masuk diskotik gitu ya, mabuk-mabukan. Yang saya tidak lakukan itu hanyalah untuk narkoba dan juga menjual diri. Tapi kalau mabuk-mabukan dengan teman-teman itu udah hal biasa tiap malam ya. Jadi saya tinggal di Bali dulu di Jalan Pantai Kuta nomor 1. Nah di situ saya ngekos. Jalan Pantai Kuta nomor 1 itu persis di belakang Pedis itu yang di belakangnya dekat bom Bali, Zero Point itu. Nah, pada tiap malam sebenarnya kami pergi. Tapi kenapa malam saat kejadian itu, ya, saya ngantuk banget. Saat itu saya tinggal bersama dengan adik laki-laki saya. Nah, adik laki-laki saya sudah keluar dengan teman-temannya. Saya tinggal sendiri di rumah. Nah, tetangga saya itu kebetulan orang salon, ya. Jadi biasa saya keluar dengan mereka. Nah, mereka ini selalu biasanya kalau sudah mengajak saya itu saya pasti ayo gitu loh. Nah, tapi kenapa pada malam kejadian itu mata saya tuh ngantuk banget, pengen tidur bawaannya. Saya bilang sama teman-teman saya kayaknya malam ini nggak bisa keluar deh. Tapi teman saya bilang, oh enggak Nora, ayo kita keluar. Malam ini sangat dahsyat, banyak tamu, banyak teman-teman. Ayo dong katanya. Saya nggak mau, saya nggak tahu ngantuk banget. Ayo dong, aku aja belum mandi, baru pulang kerja nih. Tadi udah capek, tadi banyak kerjaan di kantor, saya bilang. Tapi mereka bilang, tidak, kamu harus ikut. Nah, saya tidur dulu ya. Saya memang sudah mandi, sudah pakai baju. Tapi malas untuk dandan. Pada saat itu ya biasa kalau kita mau keluar ke night club itu kan pasti bawaannya harus berdandan dengan baju yang lumayan lah gitu. Eh, Rapi sih dikatakan tidak begitu rapi, namanya juga anak muda gitu. Pas saya tidur teman-teman saya udah mendandanin saya.
didandaninya saya, ini yang orang salon ini, berdua mereka dandani saya. Dibilang, "Ayo Nora bangun, udah cantik kamu tidur kami dandanin." "Oh ya sudah, aku nyusul nanti ya." Nah, ketika, mereka pergi, saya bilang, "Iya deh nanti aku nyusul." Tapi saya masih tidur, nggak tahu kenapa ngantuk kali bawaannya. Nah, begitu mereka pergi keluar dari pintu, tidak nyampe 10 menit, mungkin sekitar 5 menit, terjadilah ledakan. Saya yakin mereka sudah di tempat itu. Saya pikir saya bermimpi, karena semua, figura yang di dinding pun berjatuhan. Nah, di kamar saya itu ada satu, foto, bukan foto ya, seperti salib gitu ya, tapi dia seperti poster salib, tapi ditaruh di kaca gitu, dikacain. Nah, secara logika, itu kaca tuh jatuh ke muka saya, harusnya pecah dong, ya. Semuanya pecah, foto saya yang dicacahkan itu jatuh, pecah. Nah, bahkan, eee, apa yang tergantung itu pasti itu jatuh, karena sangat dahsyat itu, eee, bunyinya ya, bomnya itu. Nah, saya dengar juga di atap bahkan saya dengar ada "bek" gitu ya, saya nggak tahu apa, tapi banyak itu di atap juga. Saya terbangun antara mimpi dan tidak, saya tengok, saya ambil itu, figura yang salib, saya tengok, oh nggak pecah, puji Tuhan, saya letakin. Tapi begitu saya tengok kiri kanan kok foto saya jatuh, pecah gitu. Tapi kok gelap, gelap sekali semuanya. Nah begitu gelap, saya dengar kayak suara banyak, nangis. Spontan saya keluar, orang-orang pun pada keluar semuanya. Mereka bilang, "Ada apa?" Saya bilang, "Ada apa?" Nah, pada saat itu kita nggak tahu itu ada bom. Kita pikir itu adalah seperti, eee, apa ya, yang listrik itu loh, seperti, mmm, mungkin tempatnya listrik gitu, nggak tahu yang besar itu, yang meledak gitu ya. Eee, tapi orang bilang, "Tidak, ada bom," katanya. Saya langsung teringat adik saya di mana. Nggak begitu lama adik saya juga datang, mungkin dia juga cari saya. Begitu saya keluar dari gerbang kos-kosan, adik saya datang. Langsung saya peluk dia, "Kamu masih hidup, Dek?" Saya bilang, "Masih, Kak." Saya peluk dia, saya pukul, siapa tahu saya mimpi. "Masih, Kak?" katanya. "Beneran iya? Kamu nggak apa-apa?" "Enggak." "Kamu tadi di mana?" Saya bilang, eee, "Sama teman tadi, tapi saya nggak apa-apa." "Yakin?" "Yakin." Saya nggak mau, saya memastikan ini bahwa saya nggak mimpi. "Nggak mimpi aku kan, Dek?" "Enggak, Kak, aku baik-baik aja," katanya. "Saya mau cari teman dulu." Kemudian adik saya pergi langsung. Ah, terus saya juga antara bingung dan tidak, tiba-tiba saya berdiri. Nah, tiba-tiba banyak datang di depan saya itu mencari mana tangan saya, mana kaki saya dengan berlumuran darah. Saat itulah saya langsung syok. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian banyak orang lalu lalang dan bahkan kehilangan tangan, kehilangan kaki. Saya tuh antara sepertinya bukan di dunia gitu ya. Kemudian saya dengar juga banyak orang menangis gitu, darah di mana-mana. Saya teringat teman saya kemana, saya cari nggak ada. Kemudian orang juga banyak yang kebakar, bajunya lampu mati, tapi pada saat itu memang orang juga hidupin senternya gitu. Dan bapak kos mengatakan, "Ayo kita dikumpulin semua anak-anak kosnya." Sebahagian ada, sebagian nggak ada. Ternyata teman saya sebelah saya itu hilang. Dan sampai saat ini pun tidak pernah ketemu ya. Dan kita nggak tahu nasibnya. Dan saya ingat pada saat itu telinga saya pun memang agak mendengung ya. Sempat memang kita menunggu di terapi hingga sekitar kurang lebih 6 minggu ya. Perlahan-lahan memang pendengaran pulih. Saking luar biasanya tuh suaranya. Nah, tidak begitu lama setelah kejadian bom Bali yang di diskotik tersebut, kita mulai pulih ya. Mungkin sekitar berapa bulan kemudian lagi, ada lagi dengan hal yang sama tapi sudah kecil ya. Tapi untungnya memang pada saat itu saya nggak ada di sana.
Tapi puji Tuhan, di sini yang saya lihat betapa besar kuasa Tuhan. Seandainya saya ikut, ataupun pada saat itu saya terbangun dan ikut sama teman-teman saya, mungkin saya tidak ada lagi sekarang. Tapi aku berdoa, bersyukur Tuhan, terima kasih. Engkau masih memberikan aku kesempatan. Tuhan masih Engkau berikan aku kesehatan, walaupun aku kehilangan banyak teman-teman saya. Dan saat itu aku langsung menelpon ke orang tua bahwa saya baik-baik saja, ke keluarga, dan saya tetap tinggal di Bali karena memang pekerjaan ya. Kemudian saya juga berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya bertobat, saya tidak akan mau lagi ke dunia malam. Saya tidak mau lagi, saya gituin. Tapi yang namanya saya tuh nggak punya, karena kita masih lajang ya. Jadi hari ini keimanan kita kuat. Setelah beberapa bulan kemudian kita down lagi. Banyak lagi cobaan ketika kita sudah mau mendekatkan diri sama Tuhan. Ada aja cobaan. Karena mungkin tadi ya, kita belum ada yang bimbing gitu. Nah, gereja pun pada saat itu memang saya jarang ke gereja karena pekerjaan ya. Masih mengikuti banyak hal-hal duniawi lah. Kemudian setelah beberapa lama saya juga berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau begini terus kehidupan saya, apa yang akan terjadi dengan saya? Mau dibawa kemana saya nih Tuhan? Saya mau Tuhan, saya berikan aku pendamping, saya pengen pendamping seorang pendeta Tuhan, supaya aku bisa diarahkan, saya nggak mau hidupku begini. Kasihan, aku mau bekerja dengan Tuhan, aku mau menyerahkan diri sama Tuhan. Itu selalu doaku sama Tuhan. Tapi mungkin ya itu tadi, saya kurang kuat, saya tidak pernah, saya sempat berkenalan dengan pendeta, tapi hanya berkenalan gitu saja. Saya suka, tapi orangnya nggak suka dengan saya. Nah, tidak begitu lama, saya ketemu dengan suami saya, memang udah pernah sih kenalan. Pendek cerita, saya menikah dengan suami saya, tapi sebelum menikah memang kita sudah kenal ya. Suami saya orang warga negara Belanda, tapi Tuhan memang sangat adil ya. Saya tidak dikasih pendeta, malah saya dikasih suami yang tidak mengenal dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, pekerjaan apa lagi ini yang Tuhan berikan kepada saya? Memberikan suami yang notaben, yang tidak punya agama, sementara saya butuh suami yang pendeta supaya bisa membimbing saya. Tapi saya bersyukur dan saya tahu Tuhan pasti memberikan hikmah di balik ini semua, dan saya tahu Tuhan pasti menjawab doa-doa saya, karena memang saya pernah berdoa, Tuhan kalau saya berhasil, kalau saya sukses dalam pekerjaan saya, tujuan utama saya adalah saya ingin menyenangkan hati orang tua saya. Saya tidak mau yang lain, saya ingin menyenangkan hati orang tua saya. Ketika saya dapat suami pun, saya pengen mendapatkan suami yang mengerti dengan keadaan saya, keadaan orang tua saya. Karena kami yang notaben orang tidak mampu. Nah, disitulah saya merasakan Tuhan itu adil, karena Tuhan memberikan suami kepada saya yang bisa membantu kehidupan orang tua saya, yang sayang sama orang tua, yang betul-betul memang bisa membantu keluarga kami. Sehingga doa saya terkabulkan. Begitu saya menikah dengan suami, orang tua tidak lagi saya suruh bekerja di sawah. Saya minta orang tua saya menikmati hidup dulu lah. Biar saya dengan suami saya yang akan membantu mama dan papa. Nah, ketika mama dan papa saya sudah menyetujuinya, papa saya sudah sakit-sakitan memang tetap ya. Yang paling dahsyatnya juga, saya jujur Tuhan memang adil dalam hidup saya. Hanya saya kadang-kadang kurang adil dengan Tuhan ya, kurang bersyukur. Jadi pada saat itu ketika almarhum papa saya sakit, papa saya pengen tinggal dengan saya di Batam. Pada saat saya tinggal di Batam, saya bilang sama papa saya, ya udah kalau tinggal dengan saya juga pengen membantu papa, mau merawat mama sama papa, karena janji saya adalah saya ingin merawat mama sama papa hingga akhir hidupnya. Nah,
puji Tuhan saya diberikan kesempatan untuk merawat papa saya dan ketika saya bawa ke Batam, papa saya memang pada saat itu meninggal di Batam, tepatnya di tangan saya ya. Saya peluk dia, tapi sebelum beliau meninggal, papa saya juga sudah berbolak-balik saya bawa ke rumah sakit dan saat itu saya berjuang, saya katakan ke papa saya, papa harus sehat, papa harus sehat. Namun papa mengatakan pada detik-detik beliau sebelum beliau meninggal, dia mengatakan ke saya, izinkan saya pergi Nora. Saya bilang tidak papa, papa akan saya bawa berobat kemanapun. Papa jangan khawatir, Tuhan itu maha adil. Tidak, saya harus pergi. Kamu sudah banyak kehilangan uang untuk membantu saya. Ayo Nora, saya pergi ya. Jangan Pak, saya bilang. Saat itu mama masih hidup, mama bilang, dan kita sama-sama di rumah sakit bersama mama, almarhum mama. Mama bilang, udah Nora, lepaskan saja papamu. Sudah capek dia. Ikhlaskan saja katanya. Saya bilang tidak Ma, saya tidak mau ikhlaskan papa. Saya mau merawat papa semampu saya. Nah, begitu papa bilang tidak katanya. Terus kemudian tiba-tiba papa saya muntah. Dia mengeluarkan seperti daging cincang yang matang muntahannya. Kemudian saya tengok papa saya, oh luar biasa. Saya nggak tahu lagi. Saya langsung menundukkan kepala, iya Pak. Langsung saya doakan. Begitu saya katakan, dalam doa saya katakan, Tuhan saya menyerahkan papa saya ke dalam tangan-Mu. Biarlah papa saya bahagia bersama dengan-Mu Bapa di sorga. Begitu saya katakan amin, papa saya menghembuskan napas terakhir. Dicampur, pasti saya sedih menjerit, bagaimana sakitnya melihat orang tua kita ya. Tapi puji Tuhan sebelum papa saya meninggal, papa saya juga mendoakan saya supaya saya menjadi anak yang baik, keluarga bahagia dan anak-anak saya juga diberkati. Saya sangat bahagia waktu papa saya memberkati saya. Saya merasakan sesuatu yang sangat luar biasa. Begitu papa saya meninggal, kita bawa ke kampung, berjalan adat seperti orang Batak, seperti biasanya. Itu saya sangat dekat banget dengan papa saya. Kedua orang tua saya dekat, tapi saya paling dekat dengan papa saya. Jadi setelah saya kembali lagi ke Batam, beraktivitas seperti biasanya, kemudian sependek ceritanya, karena suami orang Belanda, suami mengatakan ke saya, udah beberapa tahun kemudian, Nora, kayaknya kita harus balik deh mah ke Belanda nih demi anak-anak. Ya udah, kita balik ke Belanda demi anak-anak. Sampai di Belanda 3 tahun terakhir kemarin tuh kita balik ke Belanda. Jadi setahun setelah sampai di Belanda ya, saya pengen pulang kampung nih. Saya pulang kampung itu tepatnya 2 tahun yang lalu, setelah setahun di sini ya. Saya pulang 2 tahun yang lalu, kemudian pulang dari Belanda, dari Indonesia, saya udah nyampe di Belanda, itu belum ada heboh corona banget ya, belum. Itu kalau nggak salah sekitar bulan-bulan 2 itu, bulan Februari 2 tahun lalu. Iya, belum heboh banget tuh, belum heboh corona. Terus dalam mimpi saya itu saya tidur. Dalam mimpi saya itu, saya di kampung nih. Saya pulang kampung, padahal saya baru pulang kampung nih ya, tapi dalam mimpi saya itu saya pulang kampung, kemudian saya lihat di kampung saya tuh kok gelap banget ya, gitu. Wah ini kok gelap banget nih. Tiba-tiba saya lihat tuh ada cahaya dari atas. Saya pikir ini apa ya? Saya nggak bisa, saya mau buka mata, tapi mata saya tuh nggak bisa terbuka. Tapi saya merasakan ada cahaya tuh. Bisa saya rasakan tuh ada cahaya, kemudian sempat memang saya lihat tuh ada seperti sosok dari atas dengan bersayap. Terus saya bilang, ini mungkin Tuhan sudah datang. Ini pasti Tuhan. Saya di situ saya berteriak, Tuhan, saya siap, saya ikut dengan Tuhan, saya sudah siap, saya mau, saya siap Tuhan, saya mau ikut dengan Tuhan. Nah, saya dengar papa saya mengatakan, suara papa saya, belum saatnya Nora, belum saatnya. Nah, tidak begitu lama, saya mendengarkan suara itu seperti kuat banget, belum saatnya.
saya akan datang, saya akan kembali. Beritahukan kepada semua orang, barang siapa yang percaya kepadaku akan hidup kekal. Dan barang siapa yang tidak percaya kepadaku akan binasa, akan memperoleh hidup yang binasa. Tiba-tiba saya lihat ke atas langit, saya lihatin, wah luar biasa, ini kok ada tulisan dengan apa yang saya dengar itu loh. Barang siapa yang ikut denganku akan memperoleh hidup yang kekal, dan barang siapa yang tidak mengikuti aku akan memperoleh binasa. Nah, begitu tiba-tiba saya baca semua saya tengok itu tulisannya di langit tuh ada, di awan-awan itu ya. Dia ada tulisan yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan semua bahasa bahkan saya tidak mengerti. Tapi aku yakin itu sama maknanya. Nah, setelah itu saya buka mata saya liatin semua. Tiba-tiba dia ini tadi jadi terang ya. Tiba-tiba dia jadi terang. Kemudian saya lihat orang lewat. Saya ada yang saya kenal, orang kampung saya yang lewat tapi dia sudah meninggal. Begitu saya tengok, dia langsung seperti debu. Nah, ada yang saya kenal dan ada yang tidak saya kenal. Begitu saya tengok mereka melewati saya, ada yang seperti debu, langsung seperti debu, ada yang bisa lewat. Nah, saya bingung. Saya langsung terbangun. Tuhan, ini kira-kira apa ya? Dan aku percaya, saya berdoa, Tuhan, ini sebenarnya apa yang akan terjadi? Tapi aku yakin Tuhan akan memberikan, ini mungkin satu tanda yang Tuhan berikan kepada saya. Tapi mulai dari situ saya percaya bahwa Tuhan sudah berikan tanda. Namun saat itu juga saya belum berbicara sama orang, ya. Belum pernah mau bicara, hanya satu-satu, maksudnya hanya kepada teman-teman terdekat saja saya bicara ini. Karena saya takut nanti dibilang, kamu tuh mengada-ada, Nora. Nah, nggak berapa lama memang baru muncul. Corona ini semakin menggila ya. Tiba-tiba saya mendengarkan banyak orang hingga mengakibatkan kematian. Saya di situ mulai berpikir, Tuhan mungkin ini tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada saya. Dan aku percaya, dan aku selalu percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidupku dan juga kepada orang-orang yang percaya kepadamu Bapa. Nah, saya selalu berdoa dan memang saat ini juga saya dalam pergumulan. Saya pernah setelah saya berjanji kepada diri saya ketika orang tua saya sudah meninggal, kembali lagi saya berdoa, Tuhan, saya pengen karena kasih sayang saya kepada orang tua saya tidak meminta kekayaan sama Tuhan. Saya hanya minta kepada Tuhan, saya ingin saya minta Tuhan berikan aku kesehatan, berikan aku ilmu yang takut akan Tuhan, dan juga berikan aku kebijaksanaan untuk membesarkan anak-anakku. Dan satu kerinduanku Tuhan adalah untuk membantu orang-orang, khususnya orang tua di kampung saya yang banyak yang tidak diperhatikan anak-anaknya ketika sudah tua. Jadi saya pengen membuat satu panti asuhan di kampung saya ataupun panti jompo. Nggak perlu besar-besar Tuhan. Yang penting hanya untuk menampung orang yang membutuhkan aja di sekitar kampung saya. Itu yang saya minta kepada Tuhan. Saya nggak perlu kaya-kaya banget Tuhan. Yang penting saya bisa memperoleh hidup kesehatan cukup, anak-anak saya sehat, anak-anak saya bisa sekolah. Nah, nanti kalau besar biarlah mereka nanti yang akan bekerja buat mereka. Tapi saya mau Tuhan yang selalu memberkati dan izinkan aku Tuhan untuk membuka panti jompo dan juga panti asuhan itu buat anak-anak yang kurang mampu ataupun yang tidak ada perhatian dari orang lain. Dan aku mau orang-orang tua di kampung saya jangan seperti yang pernah saya lihat hingga ngesot pun padahal orang anak-anaknya banyak ya dan banyak yang merantau tapi orang tuanya mungkin orang tuanya nggak mau ikut anaknya ya bertahan di kampung tapi mungkin anak-anaknya juga lupa, saya nggak tahu. Tapi pada intinya orang tuanya itu sampai ngesot sampai akhir hidupnya. Saya sedih. Di situ yang saya pengen jangan sampai terjadi lagi Tuhan orang-orang tua di kampung. Kasihan mereka. Itulah
Nah, itu sedikit kesaksian saya. Semoga dengan kesaksian saya ini teman-teman juga diberkati dan juga sama-sama kita semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Pak Frankie. Iya, puji Tuhan ya. Ini kesaksian yang luar biasa, kita mengenal kasih dari Tuhan. Yang sebenarnya Ibu, kalau pada waktu itu ya, yang saya dengar dari kesaksian Ibu, dapat dikatakan maut itu hanya selangkah. Yang rutinitas Ibu lakukan setiap hari, hampir setiap malam. Tetapi memang kalau Tuhan tidak mengizinkan, maka hal itu tidak akan terjadi. Ya, Amin. kemurahan Tuhan begitu besar di dalam kehidupan Ibu, sampai saat ini tetap dipelihara. Bahkan Ibu sekarang berada di Belanda, berkeluarga di sana, ya, luar biasa penyertaan Tuhan begitu dahsyat. Tidak ada salahnya Bu kalau kita kasih applause kepada Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan yang benar-benar hidup, yang benar-benar melindungi kita ya dari segala permasalahan dan pergumulan. Ya, jadi Bu, yang dua teman yang mengajak Ibu itu waktu keluar, sampai sekarang tidak ditemukan Bu ya? Sampai saat ini tidak ditemukan. Ya, karena memang jaraknya dekat ya, jaraknya sangat dekat. Sekali. Dekat sekali. Iya. Dan mereka itu saya yakin, karena saya tahu mereka ya, begitu nyampe di sana langsung masuk. Oh, jadi langsung mereka bisa saja langsung masuk di kafe itu ya? Iya, dan saya yakin mereka pasti udah di sana. Ya. Kenapa malam itu Ibu tiba-tiba ngantuk ya? Tidak mau keluar gitu. Ibu langsung apa gitu ya? Padahal selisihnya mungkin cuma beberapa menit. Mungkin 5-7 menit lah ya. 5 menit aja. Karena jarak rumah saya itu, tempat tinggal saya itu ke Zero Point itu hanya bisa dikatakan 100 ke 150 meter. Enggak, hanya di belakangnya ya. Iya. Di belakangnya bisa dikatakan. Cuman kalau berjalan cuma 5 menit nggak nyampe gitu loh. Iya. Jadi kalau dibilang jaraknya tuh hanya ya 100 meter lah bisa dikatakan. 100 ke 150 meter. Secara logika ya pasti kita kena ya. Dengan dan radius bom begitu dahsyat ya. Iya. Iya, dan maaf sampai kepala itu bisa kita ada lihat loh di atap. Kepala loh di atap. Ya, malam ini kita belajar sama-sama ya. Sahabat-sahabat dari kesaksian Ibu Nora bahwa kita harus mengucap syukur. Benar-benar kita harus mengucap syukur. Kalau sampai saat ini kita masih bisa saling menyapa, saling memberikan komentar, ada menonton saat ini, senyum, karena ternyata kita tuh hidupnya sangat dekat dengan maut. Dan di kesaksian kedua Ibu, ketika Ibu mengalami juga penglihatan yang sebelum corona itu Bu ya, itu juga sebenarnya pengingat juga bagi kita, bahwa kita memang kapan saja harus siap Bu ya. Karena tahun lalu 2020 lah gitu ya, ketika corona itu mulai hitsnya ya, dapat dikatakan peaknya, banyak sekali yang meninggal massal. Kita melihat seperti postingan-postingan makanan di media sosial, padahal itu rest in peace, meninggal ya, jadi luar biasa ya, sampai kita melihat itu saudara kita, teman kita, ya itu pengingat bagi kita semua apa yang Ibu juga alami, yang Ibu mimpi bahwa kita memang benar-benar harus bersiap. Dan puji Tuhan, dari kedua mujizat yang Ibu alami, baik itu kemurahan Ibu selamat dari bom dan penglihatan Ibu, kita tambah yakin bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang benar-benar dahsyat. Tuhan kita ada di mana-mana Bu ya. Sekarang Ibu di Belanda, kita di Indonesia. Jadi bukan hanya ada di satu negara, tetapi anywhere ya Bu ya, di mana belahan dunia manapun, Tuhan kita itu pasti ada di sana. Dan saya sangat bersuka cita karena ternyata teman-teman yang bersaksi Bu ya, selain Ibu Nora yang ada saat ini di Belanda, ada juga kemarin Bu yang bersaksi dari Australia, Pak Nelson. Ada juga ya dari Amerika, Ibu Katie. Wah, luar biasa sekali kalau dari bangsa-bangsa bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan. Kita doakan saja agar supaya program Miracle TV ini benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Ibu Nora, kita bergeser sedikit ke teman-teman di Zoom ya. Barangkali dari mereka ada yang mau berbagi
bertanya atau memberikan support. Ya, silakan sahabat-sahabat Miracle bisa hidupkan mic dan kameranya. Silakan. Ya, Pak Gernison, silakan Pak Gernison. Biasa Pak Gernison kalau kesaksian-kesaksian yang seperti ini ya Pak Gernison tuh penasaran ingin bertanya. Silakan Pak hidupkan videonya. Wah, oke. Langsung ya. Silakan Pak. Shalom, selamat malam Pak Gernison. Apa kabarnya malam ini? Iya, terima kasih. Ya, silakan Pak. Baik, Pak. Baik. Jelas ya suara saya, Pak? Jelas Pak. Ya. Salam Ibu Nora. Shalom Pak Gerison. Salam Ibu Nora. Shalom. Iya. Kejadian bom Bali 1 itu katakanlah seperti itu, Bu ya. Ya. Jadi itu Tahun kalau tidak 2000. salah itu kejadiannya di Pedis Club lah kalau Pedis tidak Club, salah, Bu ya. antara Pedis Club. Ah, Sebenarnya iya. kejadian itu persis di depan Sari Club. Persis di depan Sari Club. Oh iya. Iya, tapi karena Iya, Sari Club iya. dengan Pedis Club itu kan Luar biasa. berdepan-depanan, ya. Ya, berarti Ibu tidak jauh dari Pedis Club itu, Bu ya. Tempat Kosnya. tinggal saya di belakangnya. 100 meter di belakangnya. Oh. Iya. Sudahlah Bu, itu mengerikan. Nggak enak Banget, untuk banget. diceritakan ya. Iya. Tapi saya flashback sedikit ke belakang, kesaksian Ibu sewaktu kecil, tidak enak juga Bu ya, saya dengar tadi masalah Iya. Saya nggak pernah beras. merasakan kebahagiaan masa kecil. Iya, itu luar biasa ya. Padahal tetangga, aduh. Padahal Ya, masalah sampai beras tetangga siapa ya. ngumpatin Tapi kita ya. sudahlah itu kan. Ya, masing-masing orang lah ya. Tapi Iya. diberkatilah. Jangan mengutuk. Tidak. Tapi Saya yang mau saya garis bawahi di sini adalah ya saya tidak pernah kesaksian mengutuk Ibu mereka, itu. Pak. Iya. Oke. Sepertinya Ibu ini adalah seorang perempuan yang sudah dipilih untuk diselamatkan. Saya katakan seperti itulah ya. Amin. Memang Ibu benar-benar dipilih untuk diselamatkan. Masa bom sedahsyat itu Ibu diizinkan Tuhan untuk ngantuk berat. Iya, Nah, begitu banget. kan. Itu memang betul-betul Kemudian, kesaksian iya. saya rasakan itu. Padahal itu sebuah rutinitas pulang kantor, pasti Ibu diajak teman pasti mau ya pada saat itu. Pasti, namanya di Bali, Pak. Saya bilang saya tidak bohong, memang kenikmatan di Bali itu luar biasa saat itu. Di masa jaya-jayanya, tiap malam kita ke diskotik ke tempat itu. Ya, Pak Gernison. Koneksi mungkin ya. Halo, Pak Gernison. Halo, Pak. Gak freeze dia. Ya, freeze mungkin karena koneksi ya. Baik, kita mungkin kasih kesempatan kepada teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Ada Ibu Diana. Kesaksian Ibu yang kedua itu. Oh, oke, sudah terhubung kembali. Ya. Silakan Pak Gernison. Ya. Ya. Lanjut Pak. Walaupun terputus ya. Baik, kita sambung ke Ibu Diana dulu. Ibu Diana mau bertanya, silakan Ibu bisa hidupkan video mungkin dan mic-nya. Ibu raise hand, silakan. Ibu Diana mau bertanya? Baik. Yang lain yang ada di Zoom, apakah ada pertanyaan? Pasan, iya. Silakan Pasan, hidupkan kameranya. Iya. Iya. Pak Gernison, kita balik lagi sebentar ya. Karena sempat terputus, supaya menghemat waktu, saya kasih kesempatan kepada Pak Hasan dulu. Silakan Pak Hasan. Ya. Shalom, Ibu Nora. Shalom. Iya. Shalom Pak Hasan. Apa kabar Pak? Horas. Iya. Jadi saya rindu Ibu angkat satu lagu kesukaan Ibu, lagu daerah, lagu Toba untuk memberkati kampung halaman Bu. Silakan Bu.
Iya. Saya nggak pintar nyanyi sebenarnya, tapi yang ada di benak saya itu hanya satu lagu. Lagu apa ya? Lagu ada satu yang ini, kalau Bapak bisa tahu nggak, tahu lagu yang apa ya? Boru Pangguaran, kebetulan saya Boru Pangguaran ya. Silakan Bu, silakan. Iya. Wah, ini saya disuruh sedikit aja ya. Iya Bu, iya. Oke. Hodo boruku tapuk niate ateki. Hodo boruku tapuk nipu suki. Burju burju maho namarsiku lain asada poto nasinita nirohami. Itu Mantap, aja Bu. Pak, karena itu Mantap. memang lagu almarhum papa saya Ya, dan itu luar memang sangat biasa. terngiang ya, Suaranya karena bagus ya anak Ibu saya Nora. baru Pangguaran ya. Suaranya Iya. bagus Ibu Nora. Pak Franky, Iya. ada pesan moral kuat dari kesaksian Ibu Nora. Iya. Bagaimana Ibu Nora ini jadi kebanggaan ya dari masyarakat suku Ibu ini, bagaimana dia mengasihi papanya sampai akhir hayatnya dan mengangkat ekonomi dan martabat keluarganya. Ini semua karya Tuhan tentunya. Dan Amin. pesan moral yang kuat, Bu. Namun saya ingin tanya Bu Nora pada malam ini, tadi Ibu Nora dengar ya? Ya, dengar Pak. Bagaimana kekuatan rohani yang Tuhan berikan? Apakah ada mentor rohani di Indonesia atau di Eropa yang Ibu temukan? Waktu Indonesia, apakah Ibu dapatkan satu komunitas rohani atau mentor-mentor rohani di persekutuan doa? Saya mau belajar sesuatu dari Ibu. Ya, selama di Indonesia jujur Pak, saya memang bergereja ya, tapi belum ada yang spesial yang saya ikutin. Maksudnya yang mentor saya itu yang spesial itu belum pernah ada ya, karena satu kegiatan saya ya, terus yang kemudian itu saya memang belum ada mengikuti salah satu. Saya pernah mau bergabung dengan satu woman organization, apa namanya, seperti fellowship gitu ya. Tapi karena kondisi saya harus ke sana pindah, saya harus ikut suami ya. Jadi tidak ada yang menetap. Tapi itu makanya saya sampai hati saya pengen memberikan kepada Tuhan sepenuhnya ya. Tuhan, sampai pernah saya berkata begini, Tuhan, saya pengen belajar bahasa Inggris. Kalau saya udah bisa bahasa Inggris, saya melayani Tuhan dalam bahasa Inggris. Ini salah satunya. Ternyata saya udah bisa bahasa Inggris, tapi kenapa saya nggak dipakai Tuhan untuk melayani? Saya pengen memberikan diri saya. Makanya ada dikatakan, saya percaya itu banyak yang ingin, tapi sedikit yang terpanggil. Ya. Nah mungkin Tuhan memakai saya dengan cara lain gitu. Tapi saya senang membantu orang-orang lain, sehingga siapapun itu saya tidak memandang suku, agama, saya selalu mencoba untuk membantu. Sampai teman-teman itu, anak saya sendiri mengatakan ya sama adik-adik saya, Kak besok-besok itu kakak taruh di depan rumah ini ya, mengatasi masalah tanpa masalah. Karena setiap orang yang datang ke saya, tengah malam pun tetap akan saya bantu, kalau saya bisa bantu gitu Pak. Nah sebenarnya kalau untuk ikut dalam program atau fellowship gitu, memang belum ada selama di Indonesia juga. Makanya saya bilang, Tuhan ya udah deh saya sudah melakukan semuanya, tapi kenapa saya nggak bisa nyangkut-nyangkut ya gitu ya, ke dalam satu persekutuan gitu ya. Sampai saya bilang gini, ya udahlah Tuhan, saya capek kalau begini. Nah di Belanda juga saya mencoba ikut, kemarin itu ada fellowship untuk wanita ya melalui Zoom ya, tapi selalu dengan waktu.
selalu bertentangan dengan waktu. Apalagi antara di sini orangnya sibuk semua. Nah, puji Tuhan saya bergabung di salah satu teman-teman di sini ada kumpulan orang-orang Indonesia yang kita saling menguatkan, yaitu namanya ada Family Altar. Saya merasa terberkati di sana. Saya makin mengerti dan semakin dekat dengan Tuhan ya, bahwa selama ini saya tidak ada yang mengarahkan, apalagi notabene yang suami saya juga, suami saya masuk Kristen pun gara-gara menikah dengan saya. Tapi puji Tuhan, kalau Haleluya, dari puji Tuhan ya. kelakuannya, iya, walaupun dia tidak pernah ke gereja kalau di Belanda, tapi mengantarkan saya mau, mengantarkan anak-anak mau ya. Tapi kelakuannya memang melebihi dari apa ya, saya bilang baiknya minta ampun gitu loh. Bukan minta ampun, tapi baik banget gitu loh. Kenapa saya bilang baik banget? Mengasihi, mau membantu orang pun mau gitu loh. Jadi walaupun dia tidak mengatakan, dia tidak rajin ke gereja, tapi kelakuannya seperti seorang Kristen gitu loh. Tidak mau mendiskriminasikan orang, tidak mau menilai orang dari luarnya, dan dia selalu membantu orang tanpa mengenal orang gitu loh. Nah, intinya paling sayang sama keluarga, ini yang saya ambil ininya. Tapi saya selalu bilang sama suami saya, "Aku rindu kamu ikut ke gereja dengan saya." Suami saya bilang, "Jangan paksa saya. Saya tahu tidak memaksa kamu, tapi saya doakan. Tapi kalau saya lihat dari gaya-gayamu, aku nggak kaget kok one day kamu akan menjadi seorang misionaris." Saya Amin. bilang sama suami saya. Sampai dia bilang, "Aduh, takut saya kamu taruh," katanya. "Tidak, nggak usah takut," saya gitu. Karena saya juga pengen jadi misionaris, tapi kok belum tercapai gitu loh, Pak. Malah Ya. saya dengan yang lain gitu, maksudnya dengan pekerjaan yang lain bisa, tapi kenapa dengan saya pengen menjadi anak Tuhan, maksudnya pengen melayani Tuhan, mau jadi misionaris nggak bisa gitu loh, Pak. Sampai saya bilang, "Udahlah Tuhan, saya ikut cara Tuhan aja lah, mau kemana aja Tuhan suruh, saya mau aja lah." Saya udah capek, udah karena mulai perjalanan hidup saya hingga saat ini, saya pindah-pindah terus, Pak. Jadi baik di Indonesia saya juga pindah, sering pindah-pindah, di sini juga begitu bolak-balik. Jadi saya bilang, "Udahlah Tuhan, saya ikut jalan Tuhan aja lah, kemana aja Tuhan kirim saya mau." Nah, barulah saya di Belanda ini Pak, saat ini memang fix ikut dengan Family Altar. Ya. Iya. Sedikit Bu, apakah dalam kurun waktu sebulan ini atau seminggu ini Ibu dapatkan pesan Tuhan untuk tahun 2020? 2022. 2022 maksudnya apa? 2022, ya. Pada saat ini sih, saya jujur saya katakan saya tuh, kalau pesan dari Tuhan sih saat ini saya belum mendetail banget ya. Artinya saya cuma diingatkan Tuhan saja, berdoa, kamu harus, tadinya begini, kenapa saya ini, mimpi saya ini kan udah tahun yang lalu ya Pak ya, sebelum corona ya. Sebelum dahsyatnya corona gitu. Saya tidak pernah mau bersaksi gitu loh Pak. Nah, kenapa 2 hari yang lalu ya Pak Franky ya, saya Ya. tuh harus memberikan kesaksian ini ke semua orang gitu loh. Amin. Saya nggak pernah berani baik di gereja maupun di mana, saya tidak pernah mau bersaksi gitu loh. Nah, tapi saya pengen ini mungkin sudah menjadi saya harus memberi info ini atau harus memberikan kabar ini kepada teman-teman dimanapun berada. Baru ada keberanian, Pak. Ya. Jadi untuk tahun 2022 saya belum bisa mengatakan Tuhan memberitahukan saya belum bisa, Pak. Ya. Baik, Saya Bu. hanya diingatkan Tuhan selalu bahwa apa yang saya lakukan itu harus yang terbaik buat Tuhan. Iya. Alangkah baiknya Ibu connect dengan relasi tim doa Pak Franky, jika Tuhan kasih pesan-pesan untuk hari ke depan, itu kami butuhkan juga untuk saling menguatkan, Bu. Ya. Amin. Baik. Iya. Luar biasa, Bu. Kami tunggu kesaksian Ibu berikutnya. Salam untuk keluarga besar Ibu di Indonesia dan keluarga besar Ibu di Belanda. Tuhan Yesus berkati, Bu ya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak San. Ya,
mimpi Ibu Nora untuk menjadi misionaris, mungkin saat ini Ibu sedang lakukan ya, karena salah satu juga tugas dari misionaris ya adalah penginjilan, dan kesaksian adalah bagian dari penginjilan ya. Sebentar, saya ya. Sebentar Bu ya, spotlightnya tadi sebentar tergeser ya. Sebentar ya Bu. Ya, jadi yang Ibu lakukan sekarang ini, puji Tuhan, adalah memberkati banyak orang. Dengan Ibu bersaksi, Ibu melakukan juga bagian dari tugas penginjilan. Dan sahabat-sahabat Miracle yang berkomentar pada malam hari ini di kolom komentar, ya, biarlah kita menjadi contoh. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Jika kita membaca komentar yang ya cenderunglah menghina atau menyerang kita dengan kata-kata seperti yang tidak baik ya, bohong atau apa saja, kita doakan saja. Kita bisa balas komentarnya dengan Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mengasihi Anda, saudara-saudaraku. Dengan begitu, kita memperkenalkan karakter Kristus. Jadi dengan cara berkomentar juga, kita bisa memberkati orang, kita bisa memperkenalkan karakter baik sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus ya. Terima kasih. Baik, mungkin ada teman-teman yang lain juga di di room Zoom yang ingin bertanya. Silakan hidupkan mic dan Bu kameranya. Diana mungkin itu. Ya. Ibu Diana mungkin itu, Pak. Ya, Ibu Diana raise hand, tapi saya tadi bilang, Bu, silakan hidupkan mic dan kameranya. Ibu belum hidupkan. Ibu Diana, silakan hidupkan mic dan kameranya. Mungkin kepencet Bu ya, tidak sengaja. Baik, mungkin yang lain ya. Saya lihat di sini ada Ibu Macy dan Ibu Delima Sinaga. Ya, silakan Ibu jika ingin menyapa dan ingin berbagi, silakan. Bisa hidupkan mic dan kameranya Bu, Ibu Delima ya. Halo Kak Messi. Ya, atau Ibu Messi mungkin ingin bertanya, ingin berbagi firman Tuhan. Ya, itu Kak Diana katanya Kak Diana. halo nggak bisa. Kak Tuh, Diana Kak bisa, Messi, Kak bisa, Messi. bisa. Bisa hidupkan kameranya, Ibu. Ya, ini saya sudah izinkan untuk menghidupkan kamera dan mic-nya. Ya, Ibu Diana mungkin perangkatnya mungkin ya yang bermasalah. Ya, kita ke Ibu Messi dulu ya. Ada Kak Messi. Iya, shalom Kak Ibu. Messi. Apa kabar? Luar biasa. Iya. Kak Halo, Messi nih. Ibu Messi, Ibu Messi, bisa di-rotate kameranya landscape, Bu? Oh, kameranya sebentar ya. Iya, landscape. Iya, landscape. Oh, Di-rotate. Iya, sebentar. Auto rotate aja, Bu, supaya dia maksudnya dia melebar ya. Dia melebar. Iya. Auto rotate. Kalau auto rotate berarti ketika Ibu putar kameranya horizontal, posisi Ibu sama, tetapi dia melebar kameranya. Coba diulang sekali lagi, Bu ya. Ini gimana? Iya, horizontal. Posisinya horizontal. Ini posisinya juga horizontal sih Pak. Ini posisinya Sebentar vertikal ya. Saya agak kurang ngerti kalau masalah teknik. Iya. Gini Bu ya, saya buka kamera ya. Gini Bu posisinya. Ya, jangan begini ya, tapi begini. Ya. Oh, jangan begitu. Boleh. Oh, ya, begini silakan. ya Pak. Ya, tetapi mungkin tidak auto rotate Bu ya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa Bu, kembali saja seperti tadi karena dia tidak auto rotate. Harus auto rotate ya. Supaya dia mengikuti. Iya, kalau begini kan dia terbalik. Ya, kembali ke settingan awal aja Bu, silakan. Silakan bertanya langsung Gini ya. Kak Mes. Iya. Ya, oke, silakan Bu. Iya. Silakan Bu. Oh ya, selamat malam ya Indonesia. Iya. Buat Kanora, terima kasih buat kesaksiannya. Saya jumpa dengan Kanora itu sebetulnya belum lama ya, juga via teman. Kebetulan saya juga tinggal di Belanda. Ketemu memang belum lama ini, 2 minggu yang lalu saya baru memberikan diri untuk dibaptis.
Dan Kak Nora Puji hadir Tuhan. di Wah, situ. luar Ya. biasa ya, puji Tuhan. Iya, itu perjumpaan pertama, enggak kedua ya. Sebelumnya pernah Iya, berjumpa, tapi betul. Iya. Tuhan punya cara yang luar biasa. Akhirnya Amin. 2 minggu yang lalu, waktu saya memberikan diri dibaptis, Kak Nora hadir. Dan kita sama-sama merintis family altar ini dengan adik ipar dan komunitas orang Indonesia di Belanda. Dan lahir dari kerinduan, kebetulan juga adik ipar saya untuk bisa ini maaf Tidak apa-apa Bu, biarin aja nggak apa-apa. ada anak soalnya Iya, lagi nggak apa-apa, kebetulan nggak lagi apa-apa. di tempat kerja. Nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa Ibu. So Halo. say hi. Halo. Namanya siapa? Sebentar. Namanya Milan. Milan ya. Sebentar Halo, ya, Milan. Pak. Ya, sebentar. Ya. Halo? Iya, silakan Ibu. Ya. Yang mau saya bagikan sebenarnya adalah juga Tuhan waktu merubah hidup saya radikal. Iya. Terus terang lahir dari keluarga Kristen, aktif dari kecil di gereja, itu tidak membuat kita otomatis punya relasi pribadi dengan Tuhan gitu ya. Ya. Dan itu akhirnya yang saya belajar dalam kehidupan saya. Pada akhirnya saya menemukan bahwa relasi dengan Tuhan itu yang mendasari semua aktivitas kita gitu, baik itu pelayanan maupun itu pekerjaan kita di masyarakat gitu ya. Jadi itu yang membuka mata saya dan saya melihat ketika memang kita punya relasi dengan Tuhan secara pribadi, kekuatan itu memang menyertai dari Tuhan, kekuatan. Amin. Dan terus terang saya juga meskipun saya tumbuh di keluarga Kristen ya, dari kecil aktif pelayanan, tapi satu hal yang mau saya bagikan, bahwa kepahitan itu pun bisa terjadi pada seseorang yang tinggal di keluarga yang utuh. Ya. Itu yang saya tidak pernah bayangkan gitu sebelumnya, bahwa saya bisa diizinkan Tuhan untuk mengalami itu gitu dari kedua orang tua saya yang notabene sebetulnya bersama sampai dengan saat ini gitu ya, keluarga yang utuh. Sebentar ya, saya mau pause kalau anak saya minta kue. Iya. Sebentar. Ini ya mungkin kalau satu hari nanti Ibu Messi juga rindu untuk bersaksi, ya welcome ya, silakan. Karena tujuan kesaksian itu untuk menguatkan banyak orang, memberkati banyak orang, ya. Biar Tuhan mengenal. Terima kasih. Sorry, saya ulang ya. Biar orang mengenal Tuhan dari Indonesia, kesaksiannya dari Belanda, dari Amerika, dari manapun, ya. Iya. Amin. Ya. Lanjut Bu, silakan. Jadi, lanjut. Saya terus terang waktu saya mengalami masalah demi masalah gitu ya. Saya tidak pernah melihat akar dari setiap permasalahan yang saya hadapi itu adalah sebenarnya penolakan, gitu. Penolakan yang sebetulnya tanpa sengaja, tapi terucap dari kata-kata, gitu. Dan akhirnya ketika Tuhan menyapa saya secara pribadi, gitu, He found me, He healed me. Dia menyembuhkan. Akhirnya saya sadar ada banyak jiwa-jiwa yang terikat dan buta, nggak tahu gitu.
karena akarnya dari situ. Orang dulu selalu melihat saya adalah orang yang sombong, orang yang arogan, orang yang perfeksionis, orang yang harus ikut maunya saya. Saya orang yang dominan. Saya punya masalah di mana-mana. Iya. Ya, saya tapi saat ini Tuhan itu tidak justru saya tidak malu. Saya tidak malu untuk menceritakan siapa saya yang dulu, karena misi saya sebetulnya orang harus melihat Tuhan. Kalau Tuhan bisa membebaskan saya, Tuhan bisa membebaskan saya, Tuhan bisa membebaskan siapapun gitu. Asal mau, kuncinya mau. Kita nggak perlu kita siap, kita perfect, kita aktif di gereja dan segala macam. Enggak, kita datang seperti apa adanya kita jujur di hadapan Tuhan dan Tuhan lepaskan belenggu-belenggu itu ya. Iya, betul. Jadi akar pahit pertama saya datang dari ibu saya. Ketika ibu saya itu selalu mengkritik saya. Jadi kalau saya berbuat hal yang baik atau berprestasi, saya nggak pernah dengar dari dia. Misalnya, aduh bagus nak, atau misalnya seperti itu ya, jadi pujian. Sementara bahasa cinta saya itu kata-kata gitu. Jadi saya butuh affirmation dari ibu saya. Tapi saya cuma dengar kalau saya bikin salah, saya dimarahin, saya ya segala macam itu ya. Nah, dan itu ternyata jadi bibit yang subur. Gitu. Kata-kata itu menjadi di dalam hati saya itu ya, dan saya itu juga punya kepahitan dengan papa saya. Sewaktu dia juga membandingkan saya dengan adik saya. Gitu. Nah, sebetulnya juga papa saya tidak pernah punya niat jahat, hanya bercanda. Hanya bercanda bahwa oh ya, adik kamu tuh suara, memang adik saya suaranya lebih bagus ya. Tapi kalau papa saya bilang saya nggak bisa nyanyi, itu yang menyakitkan ternyata gitu loh. Jadi bahwa suara adik saya itu lebih bagus itu fakta. Tapi kalau saya tidak bisa nyanyi, dibilang tidak bisa nyanyi, itu menyakitkan ternyata. Dan saya tumbuh menjadi pribadi yang selalu mencari pengakuan dari orang lain. Apapun yang saya kerjakan, tujuannya cuma satu. Saya mau orang lihat saya hebat, saya bisa, saya mampu. Dan itu tidak saya sadari ternyata gitu. Saya hanya berpikir saya orang yang perfeksionis gitu, segala sesuatu harus dikerjakan dengan baik gitu ya. Tapi waktu Tuhan membuka selaput mata saya, dia lihat sampai ke dalam-dalam dan Tuhan lihat sampai ke akar-akarnya gitu. Jadi itu aja yang mungkin secara singkat saya mau bagikan buat teman-teman yang mungkin enggak tahu. Kalau misalnya kita punya masalah dengan satu orang, mungkin bisa jadi masalahnya di orang itu atau di kita sendiri, kita nggak tahu ya. Tapi kalau setiap kali kita punya masalah dengan beberapa orang, perlu dipertanyakan, mungkin ada di diri kita gitu. Tapi tidak usah berkecil hati karena Tuhan tidak pernah menghakimi. Dia melihat dan dia tidak menghakimi. Dia menyembuhkan dari dalam dan dia angkat kita waktu kita memang benar-benar kembali ya. Dia angkat bahkan lebih dari pemenang gitu. Mudah-mudahan bisa menguatkan ya. Puji Tuhan. Iya, luar biasa. Luar biasa Ibu ya, sudah berbagi Ibu Messi dengan kita pada malam hari ini. Ya, memang kadang-kadang terjadi justru di dalam keluarga kita. Tetapi mungkin Ibu Messi mau sampaikan kepada kita semua, kepada orang-orang yang menonton adalah let others know Jesus, our God, through ourselves. Jadi cara kita bertutur kata, cara kita menyapa, cara kita berbicara, termasuk cara kita berkomentar ya. Iya, jadi Tuhan Yesus ajarkan jangan dibalas jahat dengan kejahatan, tapi kita harus mengasihi. Mari kita berikan contoh, dimulai dengan hal-hal yang sepele. Ketika ada orang memberikan komentar yang tidak baik, kita doakan mereka. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mengasihi. Gitu saja, supaya tidak panjang. Jadi orang bisa belajar, oh
Kok begitu ya, dibalas dengan kasih. Karena begitu banyak orang akhirnya mendapat jalan keselamatan, mengenal Tuhan Yesus melalui buah roh, melalui karakter kita. Dari kesaksian-kesaksian yang dulunya yang kita dengar, banyak yang wow, luar biasa ya. Jadi karakter yang kita lakukan setiap hari itu juga bisa membuat orang ingin mengenal Yesus. Ya, jadi biarlah kita memperkenalkan buah-buah roh tersebut untuk lebih banyak menjangkau jiwa-jiwa baru. Baik, masih ada lagi yang ingin bertanya atau berbagi pada malam hari ini, silakan. Mungkin Pak Gernison tadi ya yang sempat terputus. Silakan Pak Gernison. Dan ini mungkin yang terakhir Pak ya, sebelum kita akhiri sesi kita pada malam hari ini. Silakan Pak Gernison, aktifkan mic dan kameranya. Iya. Iya. Iya, silakan Pak Gernison ya. Welcome back. Iya, sorry. Shalom, Sorry. Pak Saya belum Gerison, remove ya di sini. shalom. Oke. Kembali lagi, iya. Kembali lagi. Silakan Pak. Ya, Ibu Nora, saya ingin meneguhkan kesaksian Ibu. Jika saja ada saudara-saudara kita di luar sana, teman-teman kita di luar sana, kenapa sih percaya itu kan hanya mimpi? Kan mungkin ada saja Ya, yang berkomentar. betul, iya. Saya juga sering mimpi yang begitu-begitu. Jangan-jangan dari halusinasi, jangan-jangan tuh dari setan, kan begitu. Iya. Banyak orang menuduh begitu. Tapi saya ingin teguhkan kesaksian Ibu. Yang pertama, pada zaman perjanjian baru, perjanjian lama dulu, zaman para nabi dulu, Tuhan pun pernah berfirman kepada para nabi-nabi pada saat itu lewat mimpi. Ada sebagian kan disampaikan firman Tuhan lewat mimpi pada zaman perjanjian lama pada saat itu. Dan juga Yusuf itu kan, itu dalam perjanjian lama Tuhan menyatakan firman-Nya lewat mimpi. Dan juga saya punya kesaksian pribadi juga untuk meneguhkan kesaksian Ibu. Saya punya ponakan, badung sekali anak ini, nakal, ponakan laki-laki saya. Suka minum, suka pukul orang, pulang jam 5 subuh. Begitu dia mimpi ketemu Tuhan Yesus, dia mendengar kayak langit pecah itu menggelegar, bertobatlah engkau hai Jepri, aku sudah mau datang. Itu dia menggigil ketakutan, dia lari sampai berkeringat, bangun dia ngos-ngosan itu, dia cerita lagi mamanya, tahu nggak Ibu sekarang ponakan saya itu sudah melayani main musik di gereja. Aduh, kata kalimatnya penuh memberkati, itu kata kalimatnya. Amin, iya. Penuh dengan kasih sayang, yang dulunya suka pukul-pukul orang, suka mabok-mabok. Benar Ibu katakan, Tuhan itu dengan berbagai macam cara ingin menjumpai orang yang ingin Dia selamatkan. Betul. Satu pertanyaan terakhir Ibu, bagaimana reaksi keluarga dari suami setelah mengetahui suami Ibu mengikuti Kristus? Kan Ibu katakan tadi kan suami sudah bertobat. Apakah keluarga dari suami Ibu itu memang mengenal Kristus atau sudah Kristen lebih dulu atau seperti apa sih mereka sekarang, Bu? Ya, sebenarnya ini memang tadi saya tidak ungkapkan tentang suami saya, keluarganya ya. Mungkin ini agak sedikit panjang Pak Franky jadinya ya. Silakan. Jadi masih boleh Bu, masih ada waktu. Yang pertama mungkin akan saya inikan dulu, ikutin seperti bisa saya inikan juga. Mimpi saya sebenarnya bukan hanya satu kali ini Pak, kalau masalah mimpi ya. Kalau kita bisa sharing ya, saya sudah mendapatkan banyak mimpi-mimpi dan semua mimpi itu rata-rata bisa saya katakan itu 100% pasti terjadi, gitu loh. Hanya saya tidak bisa mengartikan mimpi itu yang sebenarnya, karena saya bukan penafsir mimpi, gitu loh. Tapi yang kayak seingat saya ya, sejak saya waktu saya hamil anak pertama itu 16 tahun yang lalu ya. Di 2005 itu 2005 apa 2006. 2005 sorry. 2005 sekitar tanggal 23 Desember itu tidak pernah hilang dari ingatan saya. 23 Desember saya bermimpi.
ya. Dalam mimpi saya itu, saya melihat, saya berdiri di depan jendela kami. Dulu kita kan di apartemen ya tinggalnya ya, di Amsterdam ya. Di apartemen itu saya berdiri, dalam mimpi itu saya melihat kayak ada laut biru gitu ya. Laut biru, kemudian ada pesawat warnanya oranye, tiba-tiba saya melihat meledak terus jatuh ke laut itu. Oranye pesawat itu, saya nggak tahu itu pesawat apa, tapi saya menangis. Ada pesawat jatuh, ada pesawat jatuh, ada pesawat jatuh, saya bilang. Begitu tuh saya bangun, saya bilang sama suami saya, "Pak, saya melihat pesawat jatuh, warnanya oranye. Tapi di mana? Itu kayaknya aku nggak tahu di mana posisinya, tapi warna oranye semuanya." Nah, kemudian suami saya bilang, "Ya, kamu tuh mungkin hanya mimpi saja." Iya memang mimpi, tapi mungkin karena kamu hamil. Iya, tapi itu pasti itu pesawat di mana ya? Mudah-mudahan pesawat itu tidak terjadi, tidak jatuh, tidak benar-benar jatuh, saya gituin. Kemudian tidak berapa lama, 3 hari kemudian itu tepatnya tanggal 25 apa 26 Desember itu ya. 26 Desember kalau nggak salah itu, saya mendengar di TV pagi-pagi itu di Belanda jatuh Adam Air. Persis pesawat yang saya lihat itu. Saya bilang sama suami saya sama Jerit begitu lihat TV, "Pak, pesawat yang jatuh itu persis itu, Pak. Itu yang saya lihat, itu yang saya lihat," saya bilang. Saya menangis menjerit, suami saya bilang, "Kalaupun kamu bilang gitu pasti kamu dibilang orang gila. Kalau kamu," saya bilang, "seandainya saya tahu ini apa, saya bisa ngomong, itu pesawat nggak boleh terbang," saya gitu. "Mi," katanya, "seandainya pun itu kamu bilang, kamu pasti dibilang orang gila sama orang." Jadi orang kadang mungkin nggak percaya dengan hal itu. Saya diam. Nah, mimpi yang kedua, ketika bapak udah saya masih sakit-sakitan. Dia itu sudah sekarat tapi nggak meninggal-meninggal. Mas saya lagi hamil juga itu. Dalam mimpi saya itu menjelang beberapa hari kemudian, dalam mimpi saya itu bapak udah saya datang ke rumah. Dia bawa bunga, 7 kembang bunga. Dia bilang sama papa saya, "Bang, ayolah bang, mandikan saya dengan bunga ini." Saya kaget kan, saya mau ngomong tapi saya nggak bisa dalam mimpi itu. Nah, ketika itu saya bangun, saya bilang sama suami saya, "Kok begini?" Saya telepon mamaku, almarhum mama, "Mah, kayaknya itu si Bapak udah ada yang sesuatu yang ini deh, coba didoain dulu, dikasih apa kek, dibersihin gitu, pembersihan namanya ya." Nah, terus mama bilang, "Ya nggak tahu lah," katanya, "coba deh mama buat dulu bagaimana adatnya apa gimana lah gitu. Mungkin dia harus didoain juga mah, dikasih mandi bersih, ibaratnya pembersihan diri gitu kan." Nah, mama, saya bilang ke papa bilang, "Ah, kamu tuh kayak dukun aja, masa kayak gitu-gitu," katanya kan. "Bukan dukun Pak," aku bilang, "ini saya cuma mimpi mungkin ketika papa udah memandikan si bapak udah, mungkin dia sudah ikhlas. Saya takut dia ada sesuatu di badannya yang, apa ya, saya nggak ngerti lah ngomongnya saya gituin kan, tapi intinya dia minta papa yang mandiin dalam mimpi saya itu." Nah, papa nggak tadinya nggak mau, tapi entah bagaimana caranya mama bilang, "Nor, mimpi kamu tuh memang benar." Itu kata almarhum mama. Nah begitu, papamu ke sana, setelah kita lakukan, kita doain, udah di situ perginya katanya. Nah aku udah diem. Nah hal-hal itulah sebenarnya yang terjadi kalau masalah tentang mimpi ya. Nah yang kedua, kalau bagaimana mertua ataupun keluarga saya di Belanda menghadapi ataupun terhadap saya dengan suami. Puji Tuhan mereka semua baik. Hanya memang awalnya mertua saya sepertinya saya merasakan penolakan. Dari awal memang beliau tidak begitu welcome dengan saya. Dari caranya ya. Tapi saya tidak benci dan tidak pernah. Dan orang, saya perlu garis bawahi kepada teman-teman semua, Bapak Ibu, semua pemirsa, yang saya takutkan di dunia ini selain daripada Tuhan adalah orang tua. Saya bisa berantem dengan yang lain, maaf saya dulu dibilang orang juga premennya ya. Siapapun saya nggak takut, bahkan sampai polisi pun kalau salah saya lawan gitu loh. Tapi kalau sama orang tua, sama mama saya, papa saya, mertua saya katanya, walaupun mereka salah, saya nggak berani melawan satu kata pun.
Apalagi mertua saya kalau udah dia selalu menyinggung perasaan saya hanya diam, nangis, dan berdoa. Nggak berani melawan. Sampai kakak ipar saya bilang, lawan aja. Orang Belanda itu kalau nggak dilawan nanti merajalela katanya. Tidak bisa. Saya bisa melawan kamu, Kak, tapi saya nggak bisa melawan orang tua kita. Jadi bertingkah dia katanya. Tapi memang so far keluarga-keluarga di Belanda memang tidak ada yang keberatan dengan suami saya. Hanya mertua saya yang awalnya tidak begitu terima dengan saya karena image-nya orang Asia di Belanda ini agak sedikit bukan semuanya ya, tapi ada mereka takut bahwa kita itu nih menikahin anaknya hanya mengambil uangnya saja. Karena suami saya itu baik banget sama keluargaku. Menyekolahkan adik-adikku, membantu menyekolahkan adik-adikku, membiayai keluarga mama papaku. Mungkin itu yang membuat beliau keberatan. Kita juga ngerti. Jadi saya hanya bisa berdoa supaya mertua juga kita sebagai orang Kristen menunjukkan kasih itu ada. Walaupun saya diperlakukan kurang menyenangkan, tapi saya tetap memberikan feedback yang positif. Saya tidak mau membalasnya dengan kejelekan ataupun saya bilang tetap sama anak-anak pun selalu saya katakan your grandma is the best. Oma itu adalah orang yang terbaik. Sampai anak-anak saya gondok, tapi saya bilang tetap gimana pun oma orang baik kok. Itu. Jadi yang saya pengen bagikan kepada teman-teman semua di sini juga, jangan kita semua itu mungkin agak susah ya. Kejelekan ataupun negatif yang diberikan orang ke kita itu kita harus balas dengan positif. Kita doakan supaya mereka itu bertobat. Kita doakan supaya mereka itu jangan menghina. Dan itulah yang diajarkan oleh almarhum papa saya ke saya. Jangan pernah membalas kejelekan orang lain kepada kamu. Dan bahkan teman-teman yang di kampung pun yang pernah menghina saya pun, menghina keluarga saya, papa saya selalu mengatakan kita harus bantu mereka. Dan puji Tuhan ketika mereka minta bantu saya pun, saya tetap bantu semampu saya. Dan bahkan seperti yang saya katakan tadi, walaupun mereka menghina keluarga kami, tapi saya juga tetap berdoa bagaimana caranya dan pendirian saya untuk membuat panti jompo dan juga panti asuhan buat orang-orang di kampung itu hingga detik itu hanya itulah sekarang pergumulan saya. Saya tidak minta kekayaan sama Tuhan. Saya hanya minta supaya Tuhan izinkan saya, supaya Tuhan bantu saya membangun panti asuhan, tidak usah besar-besar. Hanya untuk kapasitas satu kampung saya aja, orang yang di kampung saya dan sekelilingnya saja. Karena saya yakin kalau kita setiap orang yang satu kampung itu punya pendirian seperti saya, jadi orang tua di kampung itu nggak ada yang sengsara. Tidak ada yang tidak ada yang tidak memperhatikan gitu loh Pak. Nggak mesti kaya-kaya banget, nggak mesti mewah-mewah banget. Kita yakin itu saja sih kerinduan saya nggak perlu punya perusahaan gede, nggak perlu harus orang kaya banget, tidak. Cuman itu aja. Saya mohon kepada teman-teman juga supaya didoakan supaya saya bisa menjadi saluran berkat kepada orang-orang di kampung sekeliling saya yang membutuhkan. Itu saja sih yang saya minta, Pak. Iya, oke. Kita jangan menunggu kaya dulu untuk memberkati Tidak, seseorang. iya. Oke. Terima kasih ulasannya Ibu, sangat memberkati dan mendidik. Dan salam untuk saudara-saudara di sana, salam untuk Amin. Bapak, salam untuk nenek-nenek yang di kampung ya, salam. Terima kasih Pak Franky, terima kasih Bu Nora. Sama-sama Pak Gerison, terima kasih juga ya buat pertanyaan dan berbaginya pada malam hari ini. Baik sahabat-sahabat Miracle, pada malam hari ini sesi kita kesaksian dengan Ibu Nora Yanti sudah selesai dan kita akan tutup dengan doa. Oleh sebab itu saya ajak semuanya kita berdoa bersama-sama untuk menutup sesi kesaksian kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pada malam hari ini kita telah mendengar kesaksian yang luar biasa dari Ibu Nora. Kesaksian yang menguatkan kami, menguatkan banyak orang, dan memberkati juga ya Tuhan orang-orang di luar sana. Kami senantiasa ya Tuhan berdoa kepada sahabat-sahabat Miracle yang senantiasa mendukung acara Miracle TV, agar supaya juga mereka ditambah-tambahkan berkat jasmani dan rohani. Bagi sahabat-sahabat atau saudara-saudara yang belum mengenal Tuhan Yesus, yang mereka berkomentar kadang-kadang ya Tuhan, yang tidak memuliakan nama Tuhan, kami berdoa ya Tuhan agar mereka diampuni, agar mereka ya Tuhan tetap diberikan selalu perlindungan.
Tiba saatnya Tuhan, waktu yang terbaik, mereka juga akan mengenal Engkau. Biarlah otoritas waktu Tuhan yang terbaik. Kami juga mau berdoa kepada Ibu Nora agar keluarganya diberkati luar biasa. Keluarganya juga ya Tuhan selalu dalam keadaan perlindungan, sehat selalu, ditambah-tambahkan berkat jasmani dan rohani. Apa yang menjadi kerinduan dari Ibu Nora untuk membuat nursing home atau rumah panti jompo, Tuhan Yesus bisa campur tangan agar supaya ini bisa berdampak, bisa menjadi saluran berkat, bisa menjadi juga contoh bagi mereka agar mau berbagi, mau menopang, dan mau mendukung untuk kepentingan sosial dan banyak orang demi kemuliaan Bapa di sorga. Kami berterima kasih atas segala signal yang lancar pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Ibu Nora, kami mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya, kesediaannya untuk bersaksi pada malam hari ini atau sore hari waktu Belanda. Salam buat Bapak, buat anak-anak. Terus semangat Ibu untuk bersaksi. Amin. Dan jika di lain waktu Ibu juga masih ada kesaksian, kami bersedia dan kami tetap menerima Ibu untuk bersaksi. Sahabat-sahabat Miracle, sampai di sini dulu acara kita pada malam hari ini, dan kita akan bertemu besok hari dengan tamu spesial lainnya yang akan bersaksi untuk kemuliaan Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bye-bye. Shalom. Iya. Terima kasih Pak Franky. Sama-sama Ibu Nora. Bye. Shalom. Saya Terima kasih buat semuanya. Iya, baik. Sama-sama juga kepada Ibu Messi juga ya. Terima kasih Ibu.